bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel, Rabu tanggal 5 April 2023. Tema renungan kita hari ini tentang pengkhianatan yang terinspirasi dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Doa kita hari ini akan bersama saya sendiri, Suster Maria Stefanita PRR yang saat ini bertugas di Keva Timur, dan renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR yang saat ini juga bertugas di komunitas Jogja. Mari kita siapkan diri mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk berkat dan rahmat-Mu bagi kami di awal hari yang baru ini. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mendengarkan dengan telinga hati kami, dan dapat mewujudkan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami juga memohon, ketuklah setiap hati kami yang jauh daripada-Mu, agar dalam mempersiapkan diri menyambut memeriarayakan Trihari Suci, dapat kami ikuti dengan baik. Kami juga memohon rahmat dan berkat-Mu bagi semua mereka yang senantiasa hadir dalam setiap sejarah hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara sama saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai ayat 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pengkhianatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa sangka jika hubungan persahabatan bisa ditukar dengan uang? Siapa sangka hubungan persaudaraan bisa hancur karena pengkhianatan? Itulah hal yang dialami oleh Yesus yang dikhianati oleh Yudas Iskariot, yang menukar Yesus dengan 30 uang perak. Sungguh satu hal yang sangat tragis dan sangat menyakitkan tentunya. Yesus yang selama ini berbuat baik, bahkan sangat mencintai dan menyayangi murid-muridnya, termasuk Yudas. Tapi siapa sangka salah satu dari antara muridnya menikam Yesus dari belakang, menjual Yesus hanya untuk mendapatkan 30 uang perak. Dalam perjalanan hidup kita tentu pasti pernah mengalami hal yang dialami oleh Yesus. Terkadang kebaikan kita malah dibalas dengan kejahatan. Terkadang kebaikan kita malah membuat orang lupa akan diri mereka, seperti Yudas yang lupa akan dirinya sebagai murid Yesus. Terkadang hal yang menyakitkan bukan datang dari orang lain atau datang dari orang yang jauh, tetapi datang dari orang terdekat kita. Bisa dibayangkan perasaan Yesus ketika dikhianati oleh Yudas. Tentu Yesus juga pasti mengalami kekecewaan sebagai manusiawi, karena Yesus juga
bukan saja Allah tetapi juga manusia. Namun Yesus tidak mau membalas apa yang dilakukan oleh Yudas. Bahkan pada ayat bacaan Injil kita pernah membaca atau mendengar Yesus mengatakan bahwa pergilah dan perbuatlah sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Yesus begitu rela dan pasrah karena ia tahu bahwa itu semua adalah rencana dan kehendak Bapa yang harus terjadi atas dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita rela dan pasrah kepada kehendak Bapa atas diri kita ketika kita harus dikhianati, ketika kita harus menangis karena kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, kebaikan kita tidak dihargai? Apakah kita menyerah dan berhenti untuk berbuat baik? Tentu tidak. Maka dari itu, pesan Injil hari ini hendaknya kita senantiasa berbuat baik dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah pengkhianatan dengan cinta, karena kita akan mendapat berkat di kemudian hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi kepentingan gereja, ya Bapa, berkatilah Bapak Paus, para uskup, para imam dan biarawan-biarawati yang tengah mempersiapkan diri untuk memeriahkan Trihari Suci. Kiranya Engkau memberikan rahmat kesehatan serta menyertai setiap para gembala, agar dalam menjalankan tugas dapat mereka mengamalkan sesuai teladan-Mu sendiri. Berkat-Mu juga bagi mereka, terutama kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan bangsa dan negara, ya Bapa, kami menyerahkan segala kepentingan bangsa dan negara kami kepadamu. Semoga rahmat kebijaksanaan-Mu menyertai para pemimpin bangsa dan negara kami, agar dalam pengabdian mereka membawa kebahagiaan dan berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan sakit, ya Bapa, berkatilah semua mereka yang terbaring lemah di atas ranjang, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Jamalah mereka dan kuatkanlah mereka, agar pada waktunya mereka boleh pulih kembali dari penderitaan yang sedang mereka alami saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para sahabat doa kekuatanku, ya Bapa yang Maha Kasih, anugerahkanlah berkat dan rahmat-Mu bagi kami, agar kami tetap setia mewujudkan perintah cinta kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari. Penuhilah harapan dan niat hati kami untuk tetap bersatu dengan Engkau dalam tugas dan karya kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita
dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sama saudariku yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari, keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.